Guys, ini yang bikin saya super excited banget. Ya, jadi benar-benar kalau saya pengen memotivasi diri saya, biasanya saya akan mengkalkulasi berapa potensi penghasilan yang bisa saya hasilkan dari apapun yang saya kerjakan. Salah satu tips buat Anda mungkin kalau misalkan Anda belum mendapatkan cara untuk memotivasi diri sendiri. Oke, so ini yang kemarin saya lakukan. Saya punya namanya Brain Boost. Anda tahu sendiri, Brain Boost adalah sebuah produk afirmasi untuk memprogram otak bawah sadar, apapun itu goalnya. Per hari ini, Brain Boost sudah punya sekitar 23 judul. Dan akhir bulan ini harusnya sudah mencapai hampir mendekati ke 30 judul. So anyway, saya lagi mikir, gimana caranya para affiliate ini bisa mendapatkan income yang luar biasa besar banget. Di kepala saya besar banget itu bukan cuma 10 juta, bukan 100 juta, bukan 1 miliar, tapi 100 miliar. Maka saya bereksperimen dengan ChatGPT, ngobrol gimana sih roadmap untuk menghasilkan 100 miliar dari affiliate. Apakah mudah? Jawabannya jelas enggak. Apakah worth it? Tergantung Anda. Oke, sekarang ini. Saya ngobrol dengan ChatGPT. Oke, saya minta dia untuk cek produk saya. Kemarin saya iseng-iseng aja, ini bener-bener tanpa di planning atau di script gitu ya. Saya iseng aja. Cek websitenya brainboost.id/produk. Apakah kamu bisa cek dan list semua produknya di sini? Ternyata dia cuma nge-list 11, padahal produk saya ada 23. Sehingga di sini saya kasih lagi, ini loh total produknya. Saya kasih semuanya lagi. Nah, ini semuanya termasuk yang coming soon. Coming soon saya akan ada language mastery. Apakah ini akan di-shooting semua, akan direkam semuanya? Planning step by step. Ya, tetapi intinya adalah kalau ini semua ada, masuk hampir 29 berarti ya. Nah, ini saya bilang language master itu tiap bahasa jadi satu judul sendiri sehingga total 29. Nah, oke. Terus saya bilang ya, aku butuh jumlah target market yang sangat mungkin dicapai di Indonesia, sangat mungkin ya. Jadi bukan acak aja, bukan bilang kayak Indonesia tuh 277 juta jiwa loh. Bukan kayak begitu, tetapi saya minta berapa yang sangat mungkin dicapai dan mampu bayar untuk setiap judul ini. Jadi membantu Anda sebagai affiliate untuk ini loh ada marketnya, dan marketnya ini memang market yang mampu bayar, yang sanggup bayar, bukan sekedar market yang cuma di atas kertas aja. Nah, dia bilang untuk menghitung target market potensial dan mampu bayar untuk setiap judul Brain Boost di Indonesia, kita akan gunakan pendekatan segmentasi berdasarkan ukuran total, topiknya, kemampuan bayar, berarti middle up ya, menengah ke atas, estimasi penetrasi pasar digital. Harga produk adalah 298, target pasar adalah kelas menengah yang sudah familiar atau terbuka terhadap digital product dan mindset development. Jadi benar-benar di segmen itu, bukan Indonesia kan besar banget ya, yang nggak kayak gitu juga, nggak bisa tercapai. Nah, ini dia estimasi target market per judul saya. Ini kira-kira kayak begini. Meskipun money market ya harusnya sih lebih besar, money market ya harusnya. Relaksasi dan stres I think bisa lebih besar lagi sih. Tapi ya ini kan disegmentasi based on yang mampu bayar. Karyawan ada berapa juta di Indonesia? Kan gede banget ya. Karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa profesional yang lagi stres, itu kan gede banget, gak cuma 5 juta, gak cuma 10 juta. Tetapi ini dikecilkan sebenarnya, angkanya ini dikecilkan semua yang mampu bayar. Oke, jadi bukan yang gak mampu gitu. Nah, ini misalnya tenang dan pede melahirkan 1-2 juta ibu hamil menengah ke atas. Tahu gak ada data statistiknya di Indonesia itu sekitar 5-5,5 juta orang ibu melahirkan tiap tahun. Tapi balik lagi, melahirkan itu kan semua orang, dan nggak semua orang itu mampu bayar. Maka dari ini saya sudah mengecilkan angkanya. Saya sudah minta ChatGPT, angka di sini itu adalah angka yang sudah dikecilkan, yang mampu bayar saja. Oke, so marketnya kayak begini gedenya. Oke, sudah semua kayak begini. Ini ya, estimasi berbasis data populasi, tren Google, dan perilaku pengguna digital. Untuk konversi realistis, kita diminta mentargetkan 1-3% dari angka ini untuk penjualan aktif dalam 1-2 tahun jika menggunakan kombinasi distribusi organik, paid, dan afiliasi. Nah, maksudnya adalah untuk Anda mau jualan, saya mau jualan, realistisnya adalah dari market besar Indonesia dikecilin menjadi target market yang tadi mampu bayar, terus diambil cuma 1% dari yang mampu bayar aja. Jadi bukan yang mampu bayar terus semuanya gitu, enggak juga loh. Dikecilin lagi dari angka ini, itu cuma diambil 1-3%. Oke? Nah, saya nanya, jadi total user dikali 1-3% ada berapa nih? Total estimasi begini adalah antara 99 juta hingga 154 juta orang di Indonesia. Ya, ini akumulasi dari semua segmen potensial. Jika kamu berhasil menjangkau dan mengkonversi 1% dari target market,
maka sekitar angkanya itu adalah sekitar 995.000 sampai 1,54 juta. 1,5 juta orang. Kalau dari semuanya ini. Kalau ngambil 3%, berarti sekitar hampir 3 juta sampai 4,6 juta user. Ini estimasi kasar aja. Pokoknya dihitung kira-kira kayak begitu. Oke. Nah, kemudian target saya adalah coba dihitung. Kalau misalkan kita bisa mengkonversi 1% atau sampai 3% dari ini dikali harga jual, itu targetnya berapa sih? Ternyata targetnya adalah kalau 1% antara hampir 300M sampai 450M, setengah triliun omsetnya kalau 1%. Kalau 3%, maka ketemunya adalah 800 miliar sampai 1,3 triliun. Ini omset. Ya, ini omset dan target cuma 1% sampai 3% dari tadi yang sudah dikecilkan angkanya. Jadi make sure ini memang dibuat serealistis mungkin. Nah, berikutnya adalah saya minta kalau komisi affiliate adalah 40% dari omset total komisinya berapa nih? Ya, berikut estimasi total komisi affiliate 40% dari omset. Kalau 1% aja komisi affiliate itu 118 miliar sampai 183 miliar. Kalau 3% itu 350 miliar sampai 550 miliar. Setengah triliun komisi affiliate-nya aja. Ya, jadi sebenarnya ini dia bilang kan ya, kamu bisa menciptakan ekosistem yang sangat menarik bagi para affiliate karena potensi bagi hasilnya sangat besar, yang tentu mendorong mereka untuk lebih agresif mempromosikan brand boost. Nah, dari sini mikirnya adalah kalau saya, ini market gede banget. Apakah angka ini gampang? Jawabannya jelas enggak. Nggak ada yang bilang ini gampang, oh ini tahun depan nyampe dan sebagainya. No. Tetapi, ini di atas kertas artinya adalah ini potensi yang bisa dicapai. Oke, market Indonesia udah gede banget. Udah dipotong yang mampu bayar aja. Kemudian diambil lagi cuma 1% sampai 3%. Dan itu menghasilkan angka tadi dari 100 miliar, minimal 100 miliar loh di sini, sampai setengah triliun. Nah, pertanyaannya, ini di depan mata ada peluang kayak begini. Yang senjatanya itu cuma butuhnya apa? Handphone, social media, kemampuan untuk digital marketing, of course kalau mau kayak begini. Terus network. Kalau Anda punya kenalan, affiliate itu bukan cuma harus konten. Enggak harus konten. Konten salah satunya aja. Affiliate terbesar saya itu nggak pakai konten. Affiliate terbesar saya pakai network. Pakai kenalan. Oh, dia punya komunitas ini, dia konekin, dapat affiliate, dapat 40%. Happy banget. Nah, dari sini tinggal sekarang Anda mikir, oke, kalau di depan mata ada peluang sebesar ini, kira-kira menarik nggak? Menarik dulu nggak buat Anda? Kalau menarik, diseriusin. Kalau diseriusin, berarti kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa koneksi ke corporate, Anda bisa bikin company, Anda bisa bikin partnership, apapun itu, intinya adalah Anda bisa melakukan effort lebih untuk mendapatkan income segitu gede. Mengubah hidup nggak income segitu? Wah, sangat. Bahkan bagi saya, 100 miliar sangat mengubah hidup. Dan kenapa nggak dikejar kalau potensinya aja? Kalau misalkan Anda melakukan sesuatu dan ini kok kayaknya nggak ada peluang, nggak ada potensinya, kurang. Saya tunjukin di depan mata sekarang, ini ada potensinya. Tinggal Anda bisa nggak ngegarapnya? Bisa nggak ngegarapnya? Potensinya ada. Hari ini tuh kayak begini tuh muncul di depan mata. Tinggal Anda mau atau enggak. Kalau serius, maybe Anda cari partner. Dan saya nggak bisa ngiklan. Belajar ngiklan mungkin kelamaan. Pakai partner aja yang bisa ngiklan. Saya nggak punyanya apa? Ya kan? Jadi tinggal Anda pikirkan gimana caranya supaya ini tuh bisa kecapai. Nah, itu ya tergantung Anda. Balik lagi, niat atau enggak, mau atau enggak, mudah atau enggak, itu udah balik lagi tergantung Anda. Intinya adalah potensinya ada di depan mata kayak begini. Ini yang bikin saya super excited banget. Dan ingat, tiap tahun marketnya tambah besar. Bayi lahir baru aja itu 5 juta orang tiap tahun. Bayi baru lahir di Indonesia itu data dari statistik. Nah, kemudian ini tadi ngomong baru 29 produk saya. Nah, kalau saya bikin produknya terus, kalau akhirnya ada 100 produk, ini 29 lah ya. Kalau 100 kan berarti dikali 3. Kalau dikali 3 dan potensinya naik 3 kali, berarti bisa nyampe ke 300 miliar minimal. Nah, saya tuh suka bermain-main dengan angka kayak begini untuk membuat saya termotivasi terus, sehingga dari motivasi tadi bukan cuman asik aja, tetapi habis itu action dan di plan nih. Kita planningnya oke, kalau gitu saya mau masuk market mana dulu nih? Market stop smoking, market itu, atau market yang mana? Saya udah bikin video sebelumnya ngomongin tentang saya tuh dulu pernah masuk di banyak niche sekaligus. Jadi kalau memang Anda punya resource-nya, punya timnya, ya Anda bikin aja semuanya, Anda akses semuanya. Tapi saran saya, of course, satu-satu lebih baik ya. Begitu Anda tahu cara jualannya, satu-satu dan works, tinggal diduplikasi akan lebih mudah daripada langsung masuk ke
banyak. Ya, jadi ini gak stop di sini, ini akan growing gede banget dan potensinya memang luar biasa banget. Alright, so hopefully video ini menginspirasi Anda, dan kalau mau kolaborasi, mau kerjasama, mau apapun itu, please let me know. Alright, so thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.